Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini tentang Lina, seorang menantu yang disia-siakan, dikhianati, dan diceraikan. Tapi dari luka itu, ia bangkit jadi perempuan tangguh dan sukses. Sementara orang-orang yang menyakitinya justru hancur karena perbuatan mereka sendiri. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah penuh pelajaran hidup lainnya. Angin malam menggigit tubuh. Langit kelabu mencurahkan hujan deras seolah ikut merasakan sakit yang tak tertahankan di dada Lina. Koper kecil tergeletak di samping kakinya yang basah. Tangannya gemetar menggenggam selembar surat yang mulai luntur oleh hujan. Surat perceraian. Ia berdiri terpaku di depan rumah megah yang selama ini ia anggap tempatnya berlindung. Tapi malam ini, tempat itu tak lebih dari neraka yang mengusirnya tanpa belas kasihan. Pintu terbuka. Dari balik ambang, muncul sosok perempuan parubaya dengan wajah tajam dan sorot mata penuh penghinaan. Kau masih di sini? Tidak mengerti bahasa manusia? Ini rumah anakku, bukan tempat sampah. Suara Bu Erna menggelegar mengalahkan derasnya hujan. Lina tidak menjawab. Bibirnya keluh. Matanya menatap wanita itu dengan luka yang tak bisa diungkapkan kata. Dalam hatinya bertanya, apa salahnya? Apa dosanya? Tapi mulutnya tetap bisu. Ia terlalu lelah untuk menjelaskan. Langkah kaki mendekat dari dalam rumah. Suara sepatu pria beradu dengan lantai marmer yang dingin. Darwis muncul, mengenakan jas kerja dan raut wajah datar. Tapi bukan hanya dia yang muncul. Di belakangnya berdiri seorang wanita muda dengan senyum sinis di wajah cantiknya. Rini. Rekan kerja suaminya. Perempuan yang selama ini merusak rumah tangganya. Sudahlah, Bu, ujar Darwis dengan nada dingin. Tak usah banyak bicara. Aku sudah bilang pada Lina, semuanya sudah selesai. Lina menatap Darwis. Mata yang dulu membuatnya jatuh cinta, kini tak menyisakan apapun selain kehampaan. Ia mencari sedikit saja keraguan, sepotong ragu dalam sorot mata lelaki itu. Tapi ia tidak menemukannya. Darwis, aku. Suaranya hampir tak terdengar. Aku tahu kamu selingkuh. Tapi, kenapa kamu tega bawa dia ke rumah ini? Sekarang, saat aku masih di sini. Rini tertawa kecil. Manis, menusuk, menghina. Jangan drama. Lina, kau sudah kalah. Terimalah kenyataan. Ucap Rini santai. Sambil merapikan rambutnya. Bu Erna menyambung dengan cepat. Perempuan macam kamu memang gak tahu malu. Sudah bagus Darwis mau bersabar selama ini. Tapi kamu cuma beban. Darwis menghela napas, lalu melempar amplop lain ke arah Lina. Jatuh ke lantai dan basah seketika. Ia tidak memungutnya. Itu sudah ditandatangani. Aku sudah putuskan. Lina, kita cerai. Kau bebas. Aku juga bebas. Rini akan menggantikan posisimu sebagai istri. Petir menyambar. Lina terpaku. Dunia seolah berhenti bergerak. Ia menatap ke bawah. Surat cerai itu tergeletak tak berdaya. Seperti dirinya malam ini. Ia membungkuk, memungutnya perlahan, dan mendekapnya di dada. Tidak ada air mata lagi. Sudah habis. Yang tersisa hanya kehampaan dan rasa malu. Dengan tubuh lunglai, ia melangkah mundur. Menatap untuk terakhir kalinya rumah itu. Tempat di mana ia pernah menaruh harapan, membangun mimpi, dan akhirnya, dihancurkan. Ia berbalik, melangkah pergi tanpa kata. Hanya hujan yang menemani kepergiannya. Darwis memandang punggung istrinya yang basah, tapi tak ada penyesalan di matanya. Tidak malam ini. Di kejauhan, suara deru mobil memecah keheningan. Lina menaiki angkot yang lewat, tanpa tujuan jelas. Dunia terlalu asing, terlalu kejam. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak akan kembali. Beberapa minggu berlalu. Lina tinggal di rumah orang tuanya yang sederhana di pinggiran kota. Ibunya, Bu Ratna, menyambutnya dengan pelukan penuh air mata. Tapi ayahnya lebih diam. Hanya menatap dengan sorot kecewa yang dalam. Masyarakat sekitar mulai membicarakan Lina di balik punggungnya.
Janda muda. Diceraikan suami. Mungkin karena tak bisa melayani. Mungkin tak subur. Mungkin, banyak mungkin yang menyakitkan. Lina menahan semuanya. Ia tidak melawan. Ia tidak menjelaskan. Hanya menangis diam-diam di balik kamar kecilnya. Sementara itu, Darwis hidup bahagia dengan Rini. Atau begitulah yang terlihat dari luar. Mereka sering tampil bersama di acara kantor, berlibur, memamerkan hubungan di media sosial. Tapi jauh di dalam, sesuatu mulai goyah. Rini tidak seperti Lina. Ia tidak sabar, tidak lembut, dan tidak peduli. Ia sering marah, boros, dan keras kepala. Tapi Darwis menoleransi semuanya, karena egonya telah memilihnya. Bu Erna pun mulai merasa kehilangan. Tidak ada lagi Lina yang sigap membuatkan teh. Tidak ada lagi tangan halus yang memijat kakinya saat malam. Rini tak pernah menyentuhnya, apalagi menghormatinya. Tapi harga diri terlalu tinggi untuk mengaku. Malam itu, Lina duduk di depan rumah, memandangi langit. Udara dingin menyentuh kulitnya. Tangan mungilnya memegang buku catatan lusuh. Ia mulai menulis sesuatu. Ide, rencana, mimpi. Ia menulis dengan semangat baru. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia membiarkan dirinya berharap. Ia teringat ucapan seorang teman lama di kampus tentang peluang bisnis makanan sehat yang makin dilirik. Matanya menatap langit. Hujan telah berhenti, tapi bekasnya masih tertinggal di tanah. Sama seperti luka di hatinya. Tapi ia tahu, tanah yang basah adalah tempat terbaik untuk menumbuhkan sesuatu yang baru. Lina mengambil keputusan malam itu. Ia akan bangkit. Bukan untuk membuktikan apapun pada siapapun, tapi untuk dirinya sendiri. Ia memulai hari berikutnya dengan menggoreng camilan sehat dan menjualnya secara online. Awalnya hanya laku 2 bungkus. Tapi ia tidak menyerah. Ia belajar dari nol. Tentang pemasaran, tentang pengemasan, tentang branding. Setiap hari adalah perjuangan. Tapi tidak ada lagi air mata. Hanya semangat. Ia menyebut bisnis kecilnya langkah Lina. Karena setiap bungkus yang ia jual adalah langkah kecil menuju hidup yang baru. Suatu malam, saat sedang membungkus pesanan, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Lina, aku ingin bicara. Darwis. Jantungnya berdegup pelan. Tapi ia tidak membalas. Ia hanya mematikan layar ponsel, meletakkannya di meja, lalu melanjutkan pekerjaannya. Pekerjaan yang membuatnya hidup. Dan untuk pertama kalinya, Lina tersenyum, bukan karena seseorang, tapi karena dirinya sendiri. Pagi masih lembab oleh embun ketika Lina membuka jendela rumah kecil orang tuanya. Burung-burung berkicau di kejauhan, seolah menyambut hari baru. Tapi di dalam dada Lina, belum ada suara bahagia. Hanya detak jantung pelan yang dipaksa tetap berdetak. Semalaman ia tidak tidur. Pesan dari Darwis kembali muncul di layar ponselnya, padahal ia sudah mengabaikannya. Kini malah muncul panggilan masuk. Ia diam, tidak menjawab, tidak ingin tahu, tidak ingin lagi jatuh dalam perangkap masa lalu. Lina menurunkan tirai jendela, lalu bergegas ke dapur. Di sana, tumpukan kacang, rumput laut, dan bumbu dapur sudah menantinya. Ia mulai bekerja dari pagi buta, memasak, mengemas, memberi label pada bungkus camilan sehat yang kini ia pasarkan lewat media sosial. Merek kecil itu, langkah Lina, mulai dikenal, mulai dibicarakan, mulai dipesan. Di seberang kota, Darwis duduk di dalam mobil mewahnya yang mulai jarang ia pakai. Wajahnya lelah, mata merah. Di kursi sebelah, Rini duduk sambil menggulir layar ponsel. Tanpa bicara, tanpa senyum. Hanya wajah bosan yang terus terpancar. Pagi itu mereka bertengkar lagi. Tentang hal sepele. Tentang uang. Tentang gaya hidup. Aku bilang, jangan belanja lagi bulan ini, kata Darwis dingin. Dan aku bilang, itu uangku juga. Aku capek kalau terus dikekang, balas Rini tajam. Darwis membuang napas. Urat di pelipisnya menegang. Rumah tangganya dengan Rini jauh dari damai.
Ia mulai merindukan Lina. Bukan sebagai perempuan, tapi sebagai ketenangan. Sebagai sosok yang dulu menenangkan badai dalam dirinya. Tapi semuanya sudah terlambat. Sangat terlambat. Sore hari, Lina berkeliling dengan motor metik pinjaman dari adiknya, mengantar pesanan ke pelanggan setia. Ia senyum, ramah, dan tulus pada setiap orang yang menyambutnya. Tapi di balik senyum itu, ada rasa lelah yang luar biasa. Ia tak pernah mengeluh. Ia tahu, ini bagian dari proses. Jalan menuju bangkit tak pernah mulus. Ia berhenti sejenak di sebuah taman kecil. Duduk di bangku kayu yang mulai lapuk. Angin sore mengusap pipinya. Ia membuka ponsel dan mengecek akun usahanya. Notifikasi pesan dan orderan terus masuk. Tapi satu pesan membuatnya terdiam. Saya ingin membeli produk ibu dalam jumlah besar. Bisa kirimkan proposal bisnis dan harga grosirnya. Itu pesan dari akun bisnis besar. Lina terpaku. Tangannya bergetar. Ini kesempatan. Ini bisa menjadi titik balik. Tapi juga menakutkan. Ia belum pernah memproduksi dalam skala besar. Ia belum punya mesin. Ia belum punya pegawai. Namun ia tahu, ia tidak bisa terus berpikir kecil. Ia harus berani. Ia harus terbang. Dengan semangat yang diperkuat oleh luka, Lina menyusun proposal bisnis pertamanya malam itu. Ia belajar lewat video daring, membaca artikel, dan menghubungi temannya yang pernah kerja di bagian logistik. Ia tidak malu bertanya, tidak gengsi belajar, karena ia tahu, wanita yang tidak menyerah adalah wanita yang menang. Sementara itu, Rini sedang duduk di meja makan sambil menggenggam kartu ATM Darwis. Wajahnya tampak kesal. Ia menelpon seseorang. Aku butuh uang lebih cepat. Dia mulai curiga. Kau bilang ini aman. Suara dari seberang menjawab dengan cepat. Tenang. Kita tinggal selangkah lagi. Kalau kau bisa ambil sertifikat rumahnya, semuanya selesai. Darwis yang masuk ke dapur diam-diam mendengar sepenggal pembicaraan itu. Ia bersembunyi di balik tembok. Napasnya tercekat. Sertifikat rumah? Rini ingin ambil itu? Tapi sebelum ia sempat bertanya, ponselnya bergetar. Pesan dari bank. Saldo tabungan turun drastis. Ia mulai panik. Saat ia kembali ke ruang tamu, Rini sudah bersikap biasa seolah tak terjadi apa-apa. Tapi kecurigaan sudah tumbuh dalam benaknya. Darwis tidak lagi bisa tidur nyenyak. Beberapa hari kemudian, Lina mendapat kabar menggembirakan. Proposalnya diterima. Mereka ingin kerjasama dengan sistem distribusi di beberapa kota besar. Namun untuk itu, Lina butuh modal produksi. Ia tidak ingin berutang. Maka ia menjual kalung emas terakhir yang diwariskan almarhum neneknya. Ibunya sempat menahan. Kalung itu satu-satunya kenangan dari masa kecilmu, nak. Lina mencium tangan ibunya dengan lembut. Biarkan kalung ini jadi jalan untuk masa depanku, Bu. Tangis pun tak bisa dibendung. Tapi Lina tetap melangkah. Ia membeli mesin pengemas sederhana, menyewa satu ruang kecil di dekat rumah untuk dijadikan dapur produksi, dan mempekerjakan 2 ibu rumah tangga dari lingkungan sekitar. Usahanya berkembang cepat. Dalam hitungan bulan, langkah Lina muncul di rak-rak swalayan lokal. Orang-orang mulai menyebut namanya. Kisah perempuannya mulai diliput oleh media daring. Namun saat cahaya mulai menerangi hidupnya, bayangan dari masa lalu muncul lagi. Darwis datang. Hari itu, Lina sedang berbicara dengan wartawan lokal yang ingin meliput kisah perjuangannya. Suara bel pagar rumah kecilnya terdengar. Adiknya yang membukakan pintu. Di balik pagar berdiri Darwis. Dengan kemeja kusut, rambut acak-acakan, dan wajah sayu. Adik Lina masuk dan berbisik. Mbak, ada tamu. Lina keluar. Wartawan itu mundur sejenak. Darwis menatap Lina dengan wajah yang tak asing. Tapi kali ini bukan sebagai suami, melainkan sebagai seseorang yang kehabisan arah. Lina, ucapnya pelan. Lina diam. Tidak menegur, tidak membalas. Aku cuma ingin minta maaf, kata Darwis, suara bergetar. Aku salah, aku hancur. Rini,
Dia tipu aku. Dia bawa kabur semua uangku. Bahkan ibuku sekarang sakit dan kami tidak punya apa-apa. Lina masih diam. Tidak satu kata pun keluar dari mulutnya. Tapi sorot matanya tajam. Bukan karena benci. Tapi karena ia sudah selesai. Aku tahu aku tidak pantas, lanjut Darwis. Tapi, jika ada sedikit saja ruang di hatimu, aku mohon, izinkan aku kembali. Kita bisa mulai dari awal. Ada keheningan panjang. Sangat panjang. Bahkan angin sore pun seolah berhenti. Lina mendekat, lalu menatap Darwis tepat di mata. Dulu, aku memohon agar kamu tidak pergi. Aku menjerit dalam diam agar kamu memilihku. Tapi kamu tinggalkan aku tanpa penyesalan. Ia mengambil napas dalam. Aku tidak menyimpan dendam. Tapi aku juga tidak menyimpan ruang. Tidak untukmu. Tidak untuk masa lalu. Lina berbalik dan melangkah masuk. Darwis masih berdiri di sana. Menatap punggung wanita yang kini jauh lebih kuat daripada yang pernah ia kenal. Pintu ditutup. Pelan. Tapi terasa seperti pintu seluruh dunia ditutup untuknya. Malam itu, Lina duduk di depan laptopnya. Membaca email konfirmasi kerjasama dengan perusahaan besar dari luar negeri. Langkah Lina akan go internasional. Ia menatap layar, tersenyum kecil, lalu berbisik sendiri. Aku tidak pernah kalah. Aku hanya sempat jatuh. Dan di luar, hujan kembali turun. Tapi kali ini, Lina tidak basah. Ia ada di dalam, di rumahnya sendiri, dengan cahaya hangat dan dunia baru yang sedang ia bangun. Cahaya pagi menembus kaca jendela ruang kerja Lina yang kini disulap menjadi kantor kecil. Di atas meja kayu panjang, beberapa dokumen ekspor menumpuk, menunggu ditandatangani. Telepon terus berbunyi. Karyawan mondar-mandir dengan langkah cepat, membawa sampel produk ke ruangan sebelah. Nama langkah Lina kini tak hanya terdengar di kota kecil itu, tapi juga mulai menyentuh pasar luar negeri. Dunia yang dulu seolah memunggunginya, kini mulai menoleh, bahkan membungkuk. Di balik jendela, Lina menatap keluar. Senyum di bibirnya tidak lagi getir. Ia mengenakan blazer abu lembut, rambut tersanggul rapi, dan raut wajah yang menyimpan ketenangan seorang perempuan yang tahu betul siapa dirinya sekarang. Ia tak lagi berlari mengejar cinta yang mengkhianat. Ia berlari mengejar impiannya sendiri. Pagi itu, ia menerima tamu penting. Delegasi dari perusahaan ekspor asal Singapura yang tertarik untuk menjadi distributor utama produk langkah Lina di Asia Tenggara. Mereka menggelar pertemuan di sebuah kafe lokal yang kini dipenuhi oleh suasana formal namun hangat. Lina memimpin pertemuan dengan penuh percaya diri, menyampaikan visi dan misi usahanya. Kata-katanya lugas, tapi tetap bersahaja. Setelah pertemuan, perwakilan perusahaan itu mengangguk puas. Mereka bersalaman. Kontrak ditandatangani. Lina tidak bersorak. Ia hanya tersenyum, menyimpan euforia itu untuk dirinya sendiri. Karena ia tahu, pencapaiannya bukan datang dari keberuntungan, tapi dari luka yang ia rawat, dari kegagalan yang ia ubah menjadi pijakan. Di sisi lain kota, di sebuah rumah petak sempit, Darwis duduk di atas lantai dingin, menatap foto usang pernikahannya bersama Lina. Rambutnya tak lagi tersisir rapi, matanya sayu, dan kulitnya tampak lebih kusam dari sebelumnya. Rumah yang ia tempati bersama ibunya kini sempit dan nyaris kosong. Seluruh asetnya ludes. Mobil, rumah besar, bahkan toko elektronik miliknya, habis dijual untuk menutup utang. Rini, wanita yang dulu ia bela mati-matian, ternyata hanya mempermainkannya. Bu Erna, yang dulu begitu lantang menghina Lina, kini terbaring di tempat tidur dengan tubuh lemah karena stroke ringan. Ia jarang berbicara, tapi sekali waktu ia berbisik lirih, menyebut nama yang sama. Lina. Darwis meremas tangannya sendiri. Suara ibunya seolah menambah beban rasa bersalah yang tak pernah reda. Ia mencoba menghubungi Lina beberapa kali, tapi tak pernah dibalas. Ia bahkan pernah nekat datang lagi ke rumahnya, tapi ditolak sopan oleh adik Lina. Mbak Lina sedang sibuk. Dan kalau Mas Darwis mau bantu, doakan saja dari jauh.
Ujar adik Lina datar, menahan emosi. Hari-hari Darwis kini hanya diisi penyesalan. Ia teringat bagaimana ia dulu meninggalkan Lina tanpa sedikit pun rasa bersalah. Bagaimana ia membiarkan ibunya menghina istri sahnya, hanya demi seorang wanita yang bahkan tidak peduli dengan masa depannya. Ia pernah merasa menang. Tapi sekarang, ia bahkan tak punya apa-apa untuk dipertahankan. Sementara itu, Lina menggelar pelatihan wirausaha gratis bagi ibu rumah tangga di balai desa. Ia berbicara di hadapan puluhan perempuan yang menatapnya dengan mata berbinar. Sebagian mengenalnya dari media. Sebagian mengenalnya karena dulunya tetangga. Ia tidak sekadar berbagi resep atau strategi bisnis. Ia bercerita tentang jatuh dan bangkit. Tentang bagaimana ia mengemas luka menjadi kekuatan. Ia tidak menyebut nama Darwis. Tidak menyebut Rini. Tapi mereka yang mendengar tahu bahwa kisahnya bukan dongeng. Seorang ibu peserta pelatihan, dengan mata berkaca, berdiri dan berkata, "Mbak Lina, saya dulu juga pernah diremehkan. Tapi setelah dengar cerita Mbak, saya merasa, saya juga bisa." Lina menatap ibu itu, lalu tersenyum dan mengangguk. "Ibu bisa. Kita semua bisa. Selama kita percaya dan tidak menyerah." Tepuk tangan pun menggema. Tapi Lina tetap rendah hati. Ia tidak ingin disebut hebat. Ia hanya ingin menjadi contoh bahwa luka bukan akhir dari segalanya. Beberapa hari kemudian, di suatu sore mendung, sebuah mobil tua berhenti di depan gerbang rumah Lina. Darwis turun perlahan, menatap rumah yang dulunya terlalu kecil untuk egonya. Kini rumah itu terlihat megah, bahkan dari luar. Dindingnya bersih, taman kecilnya rapi, dan di depan pintunya berdiri Lina, baru saja keluar untuk menerima kiriman paket. Mereka bertatapan. Hanya sesaat, tapi cukup untuk mengaduk segala yang pernah ada. Darwis menunduk, mendekati pagar. Tangannya gemetar saat bicara. "Maaf aku datang lagi. Aku cuma ingin bicara sebentar." Lina tidak membuka pagar. Ia berdiri tegak. Kedua tangannya memegang paket berisi sampel produk baru. Wajahnya datar, tapi sorot matanya tajam. "Aku tahu aku tidak pantas. Tapi aku cuma ingin bilang sesuatu terakhir kali." Lanjut Darwis, suaranya mulai berat. "Aku bodoh. Aku kehilangan sesuatu yang paling berharga. Aku tahu kamu sudah berubah. Kamu jauh lebih tinggi dariku sekarang. Tapi kalau bisa kembali ke masa itu, aku tidak akan melepaskanmu." Lina masih diam. Ia membiarkan kata-kata itu melayang di udara, lalu menghilang sendiri. "Aku tidak butuh penyesalanmu, Darwis," katanya akhirnya. "Aku butuh damai. Dan damai itu bukan bersamamu." Darwis terpaku. "Pulanglah," lanjut Lina pelan. "Rawat ibumu. Jangan lagi cari pelarian. Hidup bukan tentang memperbaiki yang sudah rusak, tapi tentang belajar membangun yang baru, tanpa mengulangi luka yang sama." Ia berbalik. Pintu dibuka. Darwis masih berdiri di sana. Tapi tak ada lagi kata. Hanya diam. Dan gerimis kecil mulai turun. Malam itu, Lina menatap foto lamanya. Ia duduk di ruang kerja, mengenakan piyama lembut. Secangkir teh jahe hangat di genggamannya. Foto itu, foto pernikahan, foto keluarga, foto lamanya dengan Darwis. Ia keluarkan satu persatu, lalu disimpan di sebuah kotak kayu kecil. Tidak untuk dibakar, tidak untuk dibuang, tapi disimpan sebagai bukti bahwa ia pernah jatuh. Dan kini, telah bangkit. Ia menulis di jurnalnya, "Aku tidak lagi marah, tidak lagi sedih. Aku hanya ingin hidup tenang dan membahagiakan diriku sendiri." Dan di luar, langit masih menangis. Tapi Lina tidak. Ia hanya tersenyum. Karena ia tahu, badai memang selalu datang. Tapi kini, ia sudah bisa terbang. Angin malam menggerakkan tirai jendela kamar sempit itu. Di ranjang tua yang berderit setiap kali digeser, Darwis duduk termenung di sisi ibunya yang terbaring lemah. Lampu redup menggantung di langit-langit. Aroma apek bercampur obat-obatan menguar di udara. Tubuh Bu Erna kini kurus.
Hanya tinggal tulang terbungkus kulit. Sesekali ia batuk, kering dan panjang, seolah paru-parunya pun kelelahan menopang hidup. Darwis mengusap dahi ibunya dengan handuk kecil. Perlahan, penuh penyesalan. "Ma, kalau waktu bisa diputar ulang, aku pasti takkan tinggalkan Lina," ucapnya lirih. Bu Erna tidak menjawab. Matanya hanya menerawang ke langit-langit. Tapi air matanya mengalir. Meskipun tak bisa bicara seperti dulu, hatinya masih bicara. Ia ingat betul bagaimana dulu ia merendahkan Lina. Bagaimana ia menampar perempuan itu hanya karena tidak menyukai caranya bicara, caranya berpakaian, caranya diam. Kini, satu-satunya yang ia punya hanyalah anak laki-laki yang juga tersesat, dan kasur busuk yang mengganjal punggung. Rumah besar mereka telah dijual untuk membayar utang. Dan Rini, perempuan yang ia anggap menantu idaman, hilang tanpa jejak, setelah menandatangani surat kuasa atas semua aset yang ia tipu dari Darwis. Sementara itu, di sebuah gedung pameran makanan berskala nasional di Jakarta, Lina berdiri dengan anggun di panggung. Ia mengenakan gaun batik modern warna biru langit. Rambut disanggul rendah. Di tangannya, mikrofon bergetar, tapi bukan karena gugup, tapi karena haru. "Saya bukan siapa-siapa. Hanya seorang perempuan biasa yang pernah dianggap tidak pantas. Tapi saya percaya, setiap perempuan punya kekuatan. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa dia mampu." Sorak tepuk tangan membahana. Wartawan sibuk memotret. Para peserta seminar mencatat setiap kalimatnya. Lina turun panggung dan dikerumuni para pengusaha muda. Beberapa menawarkan kolaborasi. Beberapa meminta pelatihan. Ia menerima semuanya dengan ramah, tapi tidak kehilangan batas. Ia tetap Lina yang dulu, hanya kini lebih tahu arah, lebih tahu harga dirinya. Salah satu panitia menghampirinya sambil berbisik, "Mbak Lina, ada seorang jurnalis yang ingin wawancara eksklusif. Dia dari kanal berita ekonomi besar." Lina tersenyum. "Besok pagi saja. Hari ini saya ingin pulang cepat." Hari itu adalah hari ulang tahun almarhum ayahnya. Lina ingin mengunjungi makam dan menghabiskan malam bersama ibunya di rumah sederhana mereka yang kini telah direnovasi. Di malam yang sama, Darwis kembali ke rumah dengan sepotong roti dan satu bungkus teh celup murahan. Ia tidak sempat masak. Dapur mereka kosong. Uang hasil buruh lepas di gudang hanya cukup untuk makan seadanya. Saat menyeduh teh untuk ibunya, ia teringat meja makan yang dulu penuh hidangan. Lina yang memasak, Lina yang menyajikan, Lina yang membersihkan. Dan ia hanya tahu duduk dan menuntut. Kini ia tahu betapa tak berharganya ia dulu sebagai suami. Suara ketukan di pintu mengganggu lamunannya. Pelan, tapi bertubi-tubi. Darwis membuka pintu. Dan di hadapannya berdiri dua pria asing mengenakan jaket hitam. "Anda Darwis?" tanya salah satunya. "Ya saya." "Kenapa?" jawab Darwis curiga. "Kami dari perusahaan tempat Rini dulu bekerja. Dia melakukan penipuan besar dan menggunakan identitas Anda dalam beberapa transaksi." Darwis pucat. Apa maksudnya?" "Anda dilaporkan sebagai rekan usaha dalam 3 akun bank, dengan jumlah dana yang cukup besar. Saat ini kami minta Anda ikut kami untuk penyelidikan lebih lanjut." Darwis tak mampu berkata. Kepalanya pening. Dunia seolah berputar. Ia terhuyung, lalu ambruk ke lantai. Para pria itu mencoba menopangnya, tapi Darwis sudah kehilangan kesadaran. Keesokan harinya, kabar penangkapan Darwis tersebar di media lokal. Foto buramnya saat digiring ke mobil polisi muncul di beberapa artikel daring. Lina yang baru pulang dari makam ayahnya duduk di ruang tamu bersama ibunya saat berita itu muncul di televisi. Sang ibu menoleh ke Lina. "Kamu tahu, ini bisa jadi pelampiasan. Kalau kamu mau, kamu bisa menjatuhkannya lebih dalam lagi." Lina menghela napas. "Kalau aku jatuhkan dia, lalu aku lebih baik dari siapa? Dulu dia buatku hilang arah. Tapi sekarang, aku sudah terlalu tinggi untuk membalas." Ibunya mengangguk. Matanya berkaca. Ia tahu, anaknya kini bukan hanya perempuan kuat.
Tapi perempuan bijak. Beberapa hari berlalu. Darwis dibebaskan dengan jaminan, namun masih harus menghadapi proses hukum. Ia pulang ke rumah hanya untuk mendapati ibunya semakin parah. Tubuh Bu Erna tak lagi merespon sentuhan. Ia hanya mengedip lemah, dan nafasnya kini mulai sesak. Dokter puskesmas yang datang mengatakan, kalau ada keluarga yang ingin dia temui, panggil sekarang. Waktunya sudah sangat sempit. Darwis menggenggam tangan ibunya, lalu dengan suara patah-patah, ia memohon, "Ma, maafkan aku ya, kita salah nilai Lina, Ma, kita salah." Bu Erna mengedip, lalu perlahan menutup mata. Napasnya terhenti. Tak ada drama, tak ada teriakan, hanya keheningan panjang yang menggantung di udara. Dan di dada Darwis, ada kehampaan yang tak bisa dijelaskan. Ia memeluk tubuh ibunya yang dingin, dan hanya bisa menangis dalam diam. Hari pemakaman Bu Erna berlangsung sederhana. Hanya tetangga sekitar yang datang. Darwis berdiri sendirian di depan liang lahat, mengenakan kemeja lusuh, tanpa sanak saudara lain. Ia mencoba mengirim pesan ke Lina, bukan untuk memintanya hadir, tapi untuk memberitahu bahwa mertuanya telah tiada. Bu Erna sudah pergi. Kalau kamu sempat tolong doakan. Tidak ada balasan. Dan Darwis tahu, mungkin memang sudah tidak perlu lagi ada. Sore itu, Lina duduk di taman belakang rumahnya, memandangi tanaman-tanaman herbal yang ia tanam bersama ibu. Tangannya menggenggam ponsel, menatap pesan Darwis yang tak ia balas. "Aku doakan semoga dia tenang," bisiknya pelan. Lina berdiri, lalu berjalan ke ruang kerja, di mana layar besar memperlihatkan data penjualan harian. Ia tersenyum kecil. Produk barunya berbahan dasar jahe dan kunyit sedang naik daun. Banyak reseller menghubunginya. Ia membuka catatan mimpinya. Halaman terakhir bertuliskan, "Jika nanti aku telah tiba di puncak, jangan lupa menoleh. Bukan untuk melihat siapa yang di bawah, tapi untuk mengingat siapa diriku saat pertama memanjat." Dan malam itu, Lina kembali bekerja. Bukan untuk membuktikan pada siapapun, tapi karena ia tahu, hidupnya bukan tentang mereka yang menyia-nyiakan, tapi tentang dirinya yang tak lagi tinggal diam. Langit pagi begitu cerah di hari pembukaan Langkah Lina Center, sebuah pusat pelatihan dan pemberdayaan perempuan yang dibangun di atas lahan seluas 1 hektar, tidak jauh dari kampung tempat Lina dulu dipermalukan. Gedung berwarna putih krem itu berdiri megah, namun tetap hangat dan menyatu dengan lingkungan sekitar. Di sekelilingnya ditanam bunga matahari dan tanaman herbal, simbol kehidupan, penyembuhan, dan harapan. Ratusan tamu undangan mulai berdatangan. Ada pejabat daerah, aktivis perempuan, perwakilan UMKM, bahkan tokoh media nasional. Semua datang karena satu nama, Lina. Di ruang utama, Lina berdiri di belakang mimbar. Sorotan kamera mengarah padanya, dan puluhan pasang mata memperhatikannya dengan penuh harap. Ia mengenakan setelan warna pastel lembut. Senyumnya tenang, suaranya lantang tapi bersahaja. "Tempat ini," katanya sambil mengacungkan tangan ke sekeliling ruangan, "bukan dibangun dari uang, tapi dari luka, dari air mata, dari penghinaan, yang kemudian saya ubah menjadi pijakan. Saya tidak pernah membayangkan berdiri di sini. Tapi Allah punya caranya sendiri membalikan keadaan." Tepuk tangan pecah. Lina menatap ibu-ibu muda yang duduk di deretan depan. Mereka adalah angkatan pertama peserta pelatihan kewirausahaan gratis. Beberapa membawa bayi. Beberapa datang dengan langkah tertatih karena sebelumnya belum pernah keluar rumah jauh-jauh. Tapi semuanya tersenyum, menyimpan semangat baru. Setelah pidato, Lina memimpin tur singkat ke ruang-ruang pelatihan. Ada kelas memasak, kelas kerajinan tangan, kelas digital marketing, hingga ruang meditasi. Di dinding ruang tengah, tertera kalimat besar, "Perempuan tidak diciptakan untuk dilukai, tapi untuk mencipta kembali dunia." Di sudut kota yang berbeda, Darwis berjalan kaki keluar dari pabrik kecil tempat ia bekerja sebagai tenaga bongkar muat. Tangan dan kakinya penuh luka kerja. Upahnya cukup hanya untuk makan dan membayar kontrakan sempit.
Ia tidak punya siapa-siapa lagi. Rini benar-benar hilang. Ibunya telah tiada. Dan Lina, satu-satunya cahaya yang dulu ia matikan dengan tangannya sendiri, kini terlalu jauh untuk dijangkau. Sore itu, ia melangkah menuju halte tua. Duduk, lalu mengeluarkan ponsel usangnya. Ia membuka media sosial dan menemukan artikel tentang peresmian langkah Lina Center. Di foto itu, Lina berdiri dengan latar gedung megah dan senyuman yang tak lagi bisa ia temui. Ia membaca caption, "Lina, pemenang penghargaan perempuan tangguh 2025, menginspirasi ribuan perempuan dengan kisah hidupnya yang penuh perjuangan dan transformasi. Dari perempuan yang diceraikan dan dipermalukan, kini ia menjadi simbol kekuatan dan harapan." Darwis menghela napas panjang. Ia merasa seperti orang asing dalam hidup yang seharusnya bisa ia bangun bersama. Tapi ia hancurkan sendiri. Ia tidak menangis. Ia hanya menunduk, membiarkan matahari sore menyinari wajahnya yang dipenuhi kerut penyesalan. Beberapa hari kemudian, Lina menerima undangan sebagai pembicara di acara televisi nasional bertema, "Bangkit dari Luka". Acara itu disiarkan langsung dan dihadiri oleh tokoh-tokoh penting. Selama sesi wawancara, presenter bertanya, "Apa yang paling berat dalam proses bangkit, Mbak Lina?" Lina tersenyum tipis. "Yang paling berat bukan menghadap dunia, tapi memaafkan diri sendiri. Karena kita sering menyalahkan diri atas perlakuan orang lain. Kita pikir kita kurang. Kita pikir kita memang pantas disakiti. Tapi ketika saya sadar bahwa yang salah bukan saya, saat itulah semuanya berubah." Tepuk tangan kembali menggema. Presenter kemudian bertanya, "Kalau boleh kembali ke masa lalu, apakah Mbak Lina ingin memperbaiki semuanya?" Lina menggeleng pelan. "Tidak. Kalau semua tidak terjadi, saya tidak akan jadi seperti sekarang. Saya tidak akan tahu rasa sakitnya dihina. Tapi saya juga tidak akan tahu betapa berharganya diri saya. Luka itu mahal. Dan saya sudah membayar lunas." Suatu malam, Lina menerima surat. Bukan lewat email, tapi tulisan tangan. Di amplop polos. Ia membuka perlahan. "Lina, kalau kamu membaca ini, mungkin kamu akan tertawa. Atau bahkan tak peduli. Tapi aku hanya ingin bilang satu hal. Terima kasih. Karena pernah menjadi cahaya di hidupku. Maaf karena aku memadamkannya. Sekarang aku hanya ingin hidup tenang. Aku tidak ingin kembali. Aku tidak pantas. Tapi biarkan aku mengenangmu sebagai satu-satunya kebaikan yang pernah mau bertahan denganku. Jaga dirimu, dan terus terbang. Karena kamu memang lahir untuk langit." Darwis. Lina terdiam. Ia tidak menitikan air mata. Tidak ada luka di hatinya saat membaca surat itu. Hanya rasa lega. Karena mungkin akhirnya, laki-laki itu menyadari sesuatu. Ia menaruh surat itu di laci meja kerja. Bukan untuk dibaca ulang, tapi sebagai pengingat bahwa ia pernah menjadi korban. Tapi ia memilih menjadi pemenang. Beberapa bulan berlalu. Langkah Lina Center berkembang pesat. Kini sudah memiliki cabang di 3 kota. Lina mulai melibatkan mantan korban kekerasan rumah tangga sebagai mentor. Ia juga menggandeng lembaga hukum untuk membantu perempuan-perempuan yang sedang berjuang membebaskan diri dari rumah yang seharusnya melindungi, tapi justru melukai. Sore itu, ia duduk bersama ibunya di beranda rumah. "Ibu bangga sekali sama kamu, Nak," ujar sang ibu sambil mengusap tangan Lina. "Kamu dulu mau menyerah. Tapi lihat sekarang." Lina tersenyum, menatap langit senja yang jingga. "Aku pernah dikurung, Bu. Tapi sekarang aku bebas. Dan aku tahu, kebebasan paling indah adalah ketika kita tak lagi terikat dendam." Ia lalu berdiri, melangkah ke taman, memandangi bunga-bunga herbal yang mulai bermekaran. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, ia merasa hidupnya utuh. Bukan karena telah membalas, tapi karena telah melepas. Langit pagi di Jakarta memancarkan cahaya lembut. Di atas atap sebuah gedung tinggi, Lina berdiri sendiri, memandangi hiruk-pikuk kota yang pernah menjadi saksi bisu perjuangannya. Udara masih segar, dan dari ketinggian itu,
Ia seakan berdiri di atas seluruh luka masa lalu yang kini telah ia taklukkan. Hari itu, Lina menerima penghargaan nasional sebagai pengusaha inovatif tahun ini, berkat produk herbal rumahan yang merambah pasar ekspor. Tak hanya itu, langkah Lina Center resmi diresmikan sebagai mitra Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dengan program nasional yang akan menjangkau lebih dari 200.000 perempuan dalam 5 tahun ke depan. Namun ada satu undangan yang tidak ia rilis ke publik. Sebuah permintaan pertemuan pribadi dari Darwis. Siang itu, di sebuah kafe kecil di pojok kota, Darwis menunggu. Penampilannya jauh dari dulu. Tubuhnya lebih kurus, rambut mulai beruban. Wajahnya tirus dengan sorot mata lelah namun tenang. Tak ada kesombongan, hanya kerendahan hati. Lina datang, tanpa pengawal, tanpa sorotan kamera. Ia datang sebagai diri sendiri, bukan tokoh publik. Mereka duduk berhadapan. Meja kayu tua memisahkan dua masa lalu yang sangat jauh. Darwis membuka pembicaraan. Aku tahu, aku tak punya hak apapun untuk meminta. Tapi aku ingin bicara. Sekali saja. Lina mengangguk pelan. Silakan. Dulu, aku pikir kamu itu beban. Aku anggap kamu terlalu lemah. Tapi ternyata, kamulah satu-satunya yang berdiri ketika semuanya runtuh. Ia menunduk. Tangannya gemetar saat memegang cangkir kopi. Rini meninggalkanku. Mama sudah tiada. Aku tidak punya apa-apa lagi. Dan aku tahu. Aku kehilangan kamu bukan karena takdir. Tapi karena kebodohanku sendiri. Lina memandang Darwis. Matanya tenang. Tidak berkabut emosi seperti dulu. Aku datang bukan untuk marah. Tapi aku ingin kamu tahu, aku sudah memaafkan semuanya. Lama sekali. Darwis mengangkat wajah. Matanya mulai berkaca. Apa masih ada kesempatan untuk kita? Tanyanya lirih. Lina menggeleng. Tapi senyumnya hangat. Aku sudah menemukan cinta yang tak pernah kamu beri. Yaitu cinta untuk diriku sendiri. Aku tidak ingin kembali ke tempat yang sudah kugali keluar dengan susah payah. Bukan karena benci. Tapi karena aku tidak ingin mengulang luka yang sama. Darwis menunduk. Diam. Tapi ia tidak membantah. Tidak memohon. Ia hanya mengangguk. Terima kasih sudah datang. Ucapnya akhirnya. Lina berdiri. Menatap Darwis untuk terakhir kali. Lalu melangkah pergi. Langkahnya ringan. Bukan karena ia meninggalkan masa lalu, tapi karena ia sudah benar-benar memaafkannya. Beberapa bulan kemudian, Lina berdiri di depan sekelompok perempuan muda di sebuah pusat pelatihan cabang baru di Surabaya. Ia bercerita, bukan sebagai motivator, tapi sebagai sesama perempuan yang pernah jatuh, diinjak, dan dipandang sebelah mata. Saat kalian merasa tak berharga, ingatlah, tidak ada yang salah dengan kalian. Yang salah adalah dunia yang belum cukup bijak melihat perempuan. Salah satu peserta bertanya, Mbak Lina, apakah cinta sejati itu benar-benar ada? Lina tersenyum. Ada. Tapi jangan mencarinya di orang lain. Temukan dulu di dalam dirimu. Karena ketika kamu sudah penuh dengan cinta untuk diri sendiri, kamu tidak akan mau ditampung di wadah yang kotor. Dan pada suatu malam, Lina duduk sendiri di balkon rumahnya. Lampu-lampu kota berkelip seperti bintang jatuh ke bumi. Ia memandangi langit. Dalam hatinya, tidak ada lagi dendam. Tidak ada penyesalan. Hanya rasa syukur. Karena ia tahu, kisahnya bukan lagi tentang siapa yang menyia-nyiakan. Tapi tentang siapa yang berani memilih diri sendiri. Di saat semua orang meragukan. Ia menutup matanya. Dan menghela napas panjang. Perempuan itu telah menamatkan lukanya. Dengan kepala tegak, dengan hati utuh, dan dengan mahkota yang ia rajut dari serpihan hatinya sendiri. Tamat.